Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, siswa kelas 3. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran KMD. Dan di semester 2 ini kita masih belajar jarak jauh karena wabah masih terus terjadi, terus menyebar. Dan semoga liburan kemarin kalian masih bisa merasakan kepuasan meskipun liburannya dalam keadaan masih pandemi corona ini. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas ialah tentang pelajar Muhammadiyah. Subbahasannya ialah yang pertama kewajiban pelajar Muhammadiyah, yang kedua ciri-ciri pelajar Muhammadiyah, dan yang tiga janji pelajar Muhammadiyah. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kewajiban pelajar Muhammadiyah saja. Baik, kita awali dengan pembukaan. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Tentu itu adalah sebuah kewajiban menuntut ilmu. Dan dengan menuntut ilmu itu Allah akan mengangkat derajat hambanya. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang berilmu sehingga kita akan mengetahui atau mendapati bahwasanya orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi, lebih kita hormati daripada orang yang lain. Misal saja kalian di kelas itu ada temannya yang ranking 1 atau pintar, ilmunya banyak, ya, dia cerdas, pintar, maka kalian tentu akan menganggap teman kalian tersebut yang pintar tersebut akan lebih dihormati, seperti itu, ya. Berikutnya, ilmu membuat kita menemukan kebenaran, ya. Dengan ilmu yang kita miliki, kita akan mengetahui ini yang benar dan ini yang salah, seperti itu. Dan ilmu juga yang membawa kita bahagia baik di dunia ataupun di akhirat nanti, karena kita bisa mengetahui bagaimana caranya agar bahagia di dunia dan bagaimana caranya agar kita bisa bahagia di akhirat nanti. Itu kita dapati, kita bisa peroleh dengan ilmu, seperti itu. Nah, kalian itu adalah seorang pelajar. Apa tugas utama seorang pelajar? Ya, tugas utama seorang pelajar adalah belajar atau menuntut ilmu. Dan yang namanya belajar itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Ya, tidak harus di sekolah. Seperti saat ini kita belajar tidak di sekolah, kita belajar di rumah masing-masing melalui media ini. Kemudian belajar juga tidak mengenal usia. Berapapun usia kita atau seseorang, dia tetap bisa belajar atau mendapati. Jadi tidak harus menunggu tua baru belajar, atau belajar itu hanya khusus anak muda saja, tidak. Jadi usia berapapun yang namanya belajar apa saja dia bisa, tidak harus menunggu tua atau di saat remaja atau anak-anak. Baik, berikutnya, ketika kita semakin banyak belajar, maka pengetahuan kita akan semakin luas, akan semakin banyak. Jadi berbeda dengan orang yang tidak belajar atau tidak membaca, maka pengetahuannya, ilmunya sedikit. Berbeda dengan orang yang terus tekun belajar, maka ilmunya akan banyak, akan luas. Menunggu. Nah, baik anak-anak sekalian, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama untuk pembahasan hari ini, yaitu kewajiban pelajar Muhammadiyah. Apa saja kewajiban pelajar Muhammadiyah? Kalian selaku siswa di sekolah Muhammadiyah, maka kalian disebut sebagai pelajar Muhammadiyah atau siswa Muhammadiyah. Apa saja kewajibannya? Ada 6. Yang pertama, giat belajar.
Kemudian yang kedua, rajin beribadah. 3, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, hormat dan taat kepada guru. Kemudian yang kelima, berakhlak mulia. Dan yang keenam, berprestasi. Kita bahas dari yang pertama, giat belajar. Seperti apa? Jika kita giat belajar atau rajin, maka kita akan menjadi pandai. Ya, sebagaimana pepatah, rajin pangkal pandai. Dan juga telah disebutkan di awal tadi di pendahuluan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib. Dan juga tugas utama dari seorang pelajar ialah belajar. Dengan terus belajar, maka ilmu kita akan semakin banyak dan banyak pengetahuan yang akan kita kuasai. Seperti itu. Selanjutnya, kewajiban pelajar Muhammadiyah yang kedua apa? Rajin beribadah. Seperti apa contohnya? Contohnya ialah harus rajin beribadah, sholat 5 waktu. Kemudian rajin membaca Al-Quran setiap hari. Dengan begitu, maka Allah akan dekat dengan kita. Selanjutnya, kewajiban pelajar Muhammadiyah yang ketiga, yaitu berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang, terutama ibu, mengandung kita selama 9 bulan. Yang merawat kita, menjaga kita tanpa lelah. Dan ayah juga harus dihormati. Ayah bekerja tanpa lelah. Ayah memenuhi semua keperluan keluarga. Maka berdoalah untuk kedua orang tua kita. Bagaimana doanya? Ya, doanya sudah bisa semua, yaitu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu doanya kalian harus hafal itu ya. Karena itu doa untuk kedua orang tua kita. Kemudian kewajiban pelajar Muhammadiyah yang keempat, hormat dan taat kepada guru. Guru itu adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Guru memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada kita. Menghormati guru adalah kewajiban pelajar Muhammadiyah. Bahkan kewajiban pelajar seluruhnya, seluruh Indonesia, seluruh pelajar harus menghormati gurunya. Dengan begitu, maka kemudian yang kelima, kewajiban pelajar Muhammadiyah yaitu berakhlak mulia. Sebagai pelajar Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia. Pelajar Muhammadiyah dituntut menunjukkan akhlak yang mulia sehingga bisa diteladani atau dicontoh oleh sesama. Kemudian yang keenam, kewajiban pelajar Muhammadiyah yang keenam ialah berprestasi. Pelajar Muhammadiyah diharapkan memiliki prestasi akademik maupun pengembangan diri. Berprestasi menjadi penting supaya tidak diragukan oleh orang lain. Mencetak prestasi agar nama orang tua, sekolah, dan Muhammadiyah semakin bersinar. Pelajar yang berprestasi akan mendapatkan kebanggaan tersendiri. Jika kalian memenangi sebuah perlombaan, maka kalian akan senang, dan orang tua kalian senang, sekolah juga senang. Dan yang namanya prestasi tidak harus dalam akademik. Pelajar prestasi bisa juga di bidang olahraga, seperti kalian bisa memenangi lomba renang, kemudian lomba silat, dan yang lainnya. Baik, itu saja yang sudah kita bahas dan yang kita bahas pada hari ini, yaitu kewajiban pelajar Muhammadiyah ada 6. Yang pertama, giat belajar. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, hormat dan taat kepada guru. Yang kelima, berakhlak mulia. Dan yang keenam, berprestasi. Baik anak-anakku sekalian, tugas untuk kalian ialah menulis kembali di buku tulis KMD sesuai slide di video ini tentang hanya satu ya, kewajiban pelajar Muhammadiyah. Hanya nomor 1 saja, yaitu kewajiban pelajar Muhammadiyah. Adapun yang kedua dan yang ketiga insya Allah di pertemuan berikutnya. Baik, pengen mencukupkan sampai di sini. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.